Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Cigoma Cebenet. Sobat semua, salam sehat, salam sukses selalu untuk semuanya. Sahabat semua, kali ini saya akan coba berbagi dengan sahabat ya mengenai seputar email dari YouTube ya. Mungkin sahabat-sahabat sudah pada tahu ya, karena pemberitahuan tersebut mengabarkan bahwa ada perubahan atau berlakunya aturan YouTube di tahun 2021 sejak tanggal 1 Juni yang akan diberlakukannya ya, karena untuk di Amerika sana sudah diberlakukan. Untuk detailnya kita baca emailnya ya sambil kita bahas. Tapi sebelum lanjut ke detail isi emailnya dari YouTube tersebut, jangan lupa di like, di share, serta di subscribe ya, agar saya semakin semangat ya untuk berbagi konten dengan sahabat-sahabat semua, terutama para pemula nih ya seperti saya ini untuk YouTubernya ya. Nah, pertama kita buka email, kita lihat. Nah, ini YouTube ya. Nah, di sini udah ada channelnya nih, channelnya. Nah, di sini perubahan pada persyaratan layanan YouTube. Kotak masuk ya, saya kasih tanda bintang. Nah, ini YouTube mengirimkan email yang isinya bahwa, nah ini, Anda menerima email ini karena kami merupakan karena kami memperbarui persyaratan layanan YouTube, dan persyaratannya ini bisa diklik ya, sahabat bisa klik. Nah, YouTube atau persyaratan untuk memperjelas persyaratan kami dan memberikan transparansi kepada pengguna kami. Persyaratan ini juga telah diperbarui untuk pengguna di Amerika Serikat pada November 2020 ya, di 2020 tahun lalu ya, bahwa di Amerika sudah diberlakukan. Nah, perubahan ini tidak akan mengubah akses atau penggunaan layanan YouTube oleh Anda secara signifikan. Jadi tidak ada perubahan ya untuk akses YouTube-nya seperti biasa. Cuman ini aturannya yang berubah. Nah, ringkasan perubahan tersebut itu adalah, nah ini sini nih keterangannya, ada pembatasan pengenalan wajah. Nah, apa itu sih pengenalan wajah? Mungkin maksud YouTube itu, ini saya juga kurang begitu paham, tapi dari beberapa kreator sudah ada yang mereview dan sudah menanyakan ke pihak itu bahwa mungkin sepemahaman saya juga nih, karena di sini persyaratan layanan telah menyatakan bahwa Anda tidak boleh mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin darinya gitu ya. Meskipun persyaratan ini sudah mencakup informasi terkait pengenalan wajah ya, persyaratan yang baru menyebutkan secara eksplisit. Nah, ini jadi maksud di sini cara pandangan saya itu mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi. Jadi misalkan kita menggosipkan orang terkenal ya, orang terkenal itu kan tidak tahu kalau kita berbagi informasi atau share video ke yang lain dengan mereview atau menggosipkan, menambahkan berdasarkan berita tanpa seizin dari orang yang bersangkutan, atau kita mencoba mencuri video atau secara tersembunyi kita memvideokannya tanpa sepengetahuan orangnya, dan di situ di dalamnya menampilkan info atau informasi orang tersebut ya, baik secara aktivitasnya, kegiatannya, atau bahkan identitasnya ya. Itu nggak boleh menurut saya gitu ya. Tapi
mungkin ini secara umum, bahwa saya juga mungkin ada pertanyaan, kok boleh nggak kita bikin konten dengan mewawancarai seseorang? Ya mungkin boleh, karena kalau orang tersebut mau wawancarai berarti sudah dapat izin dari orang tersebut gitu ya, walaupun mungkin mengenalkan identitasnya atau lebih detail dan terperinci. Nah, ini terkait persyaratan yang menyebutkan secara eksplisitnya. Ini eksplisit itu secara detail ya, jadi kita tidak boleh mengekspos rahasia atau identitas seseorang secara eksplisit ya, baik profilnya atau apanya di YouTube tanpa sepengetahuan dan seizin orang tersebut. Mungkin maksudnya ke situ ya sahabat. Tapi kalau ada izin ya mungkin boleh gitu. Misalkan kita wawancara dengan beliau, kita kan bertatap muka atau berbarengan, artinya sudah ada persetujuan, itu mungkin boleh ya. Nah, yang kedua juga hak YouTube untuk memonetisasi ya. YouTube berhak memonetisasi semua konten yang ada di platformnya dan menayangkan iklan pada video dari channel yang tidak tergabung dalam program partner YouTube. Nah, ini ada dua kemungkinan nih, bahwa mungkin ini 1000 jam tayang itu 1000 subscriber apakah tidak pengaruh dengan monetisasi ini kalau memang ini berlaku ya, ataupun 4000 jam juga tidak pengaruh sebagai syarat, karena di sini kalau saya pahami YouTube berhak memonetisasi. Jadi hak YouTube memonetisasi walaupun baru 1 subscriber, kemungkinan seperti itu sih cara pendapat saya. Tapi kita coba lanjutkan bacanya, sementara itu mungkin arahnya ke situ. Jadi siapa tahu ini hikmahnya ya bagi para YouTuber pemula ya. Nah, ini pembayaran royalti dan pemotongan pemungutan pajak untuk kreator yang berhak menerima pendapatan pembayaran tersebut akan diperlukan sebagai royalti, dan perspektif pajak Amerika Serikat dan Google akan memungut pajak apabila diwajibkan menurut hukum. Nah, ini bagi yang sudah dimonetisasi ini diwajibkan pajak ya, dan karena sudah dapat royalti ini, jadi nanti mungkin harus punya NPWP ya sahabat biasanya kalau pajak. Dan itu saya juga belum belum paham ya, untuk paham secara detail nanti kita pelajari dulu. Tapi kalau menyangkut ke sini artinya kalau yang belum dimonetisasi udah muncul iklan, nah mungkin itu hak YouTube juga ya, bukan berarti dimonetisasi untuk pendapatan kita itu dimasukin ke kita, mungkin untuk YouTube-nya ya sebagai imbalan atau kontribusi YouTube ke kreator. Sebenarnya kebalik ya, kreator sudah memakai jasa YouTube juga, sebenarnya ini saling menguntungkan ya sebenarnya kalau memang monetisasinya didapat sama kreator seperti yang sudah dimonetisasi. Tapi kalau yang hak YouTube untuk monetisasi, misalkan kita belum sampai target 1000 jam tayang, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kemungkinan ini kalau saya lihat dari review para kreator ya, sudah ada yang review dan sudah menanyakan ke pihak YouTube. Itu sih hasil iklan tersebut buat YouTube gitu ya. Tapi nanti kita juga masih bisa memonetisasi ketika kita sudah sampai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, terus ini jadi dipastikan Anda membaca perubahan persyaratan ini dengan cermat. Nih persyaratannya ada di sini ya, tinggal diklik. Di sini lebih detail dan lebih jelas. Baru ini akan mulai berlaku pada 1 Juni 2021. Jadi nanti 1 Juni sudah mulai berlaku ya sahabat ya. Nah, pengguna di luar Amerika Serikat dengan terus menggunakan YouTube setelah tanggal tersebut berarti Anda menyetujui persyaratan baru ini. Jadi ketika kita tetap melakukan
penggunaan YouTube atau kita masih share atau upload video ya dengan di tanggal 1 Juni mulainya, itu secara otomatis kita menyetujui persyaratan ini ya. Harap diperhatikan bahwa jika mengizinkan anak Anda untuk menggunakan YouTube Kids ya, maka Anda juga menyetujui persyaratan baru di atas nama anak Anda. Nah itu jadi sama ya berlaku untuk YouTube Kids. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, kunjungi pusat bantuan. Nah ini ada di pusat bantuan ya, silahkan sahabat tanyakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas atau saya sharing dengan sahabat-sahabat semua ya. Bukan berarti mengajari menggurui, tetapi saya hanya sharing apa yang mungkin sahabat juga dapat ya, email-email tersebut, karena saya juga ini masih belum begitu paham, tapi coba memahami dengan cara pandang saya ya sebagai kreator pemula. Oke, semoga bermanfaat, dan mungkin buat sahabat-sahabat semua, kalau saya pribadi berpikirnya aturan dari YouTube itu asal kita tidak melanggarnya, insya Allah lancar-lancar saja. Tetapi kalau kita pingin tidak tergantung ke YouTube, kita coba bikin konten yang ada penghasilan offline-nya. Contohlah konten bertani atau homemade ya, atau apa-apa ya. Cobalah konten bertani misalkan ya, kita bertani menanam jagung contoh. Apa yang kita tanam itu pasti menghasilkan jagung atau panen jagung. Nah itu offline-nya. Jadi tidak dapat dari YouTube pun kita sudah panen jagung, itu penghasilannya. Adapun dari YouTube dapat, berarti itu panen kedua. Jadi panen dari apa yang kita tanam, panen dari hasil konten kita. Yang ketiga panen lagi, panen ilmu. Itu kalau buat konten yang mungkin seperti tadi saya sampaikan. Oke, mungkin ini menjadi sebuah ide buat sahabat-sahabat semua, terutama para sahabat yang masih pemula, baik secara kreator ataupun YouTuber ya, maksudnya YouTuber. Mudah-mudahan bermanfaat, harap maklum jika banyak kekurangan, dan salam sukses, salam sehat, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.